Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Pada saat ini saya pemimpin redaksi menaramadina.com dan owner penerbit Menara Madinah. Ini saya berbincang dengan Bapak Dr. Erikson Sionta. Selamat berjumpa lagi. Terima kasih Pak Rudol. Pemirsa YouTube Husnul Mufid, ini saya berjumpa beliau untuk yang kedua kalinya. Saya mengantar buku ini di Universitas Mahindra Tata. Beliau ini menerbitkan buku Hukum Perdata Internasional sebagai suatu pengantar. Ini merupakan dosen yang sangat produktif dan saya selaku pemilik penerbitan ini akan membantu secara serius. Saya mau bertanya kepada Bapak Dr. Erikson. Ini penulisan buku ini sejak kapan dilakukan? Sebenarnya ini hasil rangkuman perkuliahan yang saya lakukan kepada mahasiswa. Sejak 5 tahun terakhir saya kumpulkan dari hasil buah pikiran yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Saya rangkum dan saya edit dengan rupa supaya bisa menjadi bahan juga untuk mahasiswa. Tujuannya untuk apa? Ini punya tujuan pemirsa penerbitan buku. Sebenarnya tujuan penerbitan buku ini untuk memudahkan mahasiswa mengerti tentang hukum perdata internasional. Karena hukum perdata internasional ini bahannya agak langka dan di situ juga saya sampaikan bagaimana langkah penyelesaian perdata internasional pada perselisihan perdata internasional, langkah apa yang bisa lakukan sehingga bisa menyelesaikan namanya perselisihan perdata internasional itu. Terus ini yang pas untuk membaca siapa? Apa mahasiswa, apa para dosen, apa praktisi hukum? Sebenarnya ini saya bilang tadi, ini sebenarnya bahan saya waktu memberikan kuliah buku. Namun dari itu saya dapatkan juga dari berbagai praktek yang dihadapi oleh teman-teman. Karena terus terang aja para praktisi masih selalu menggunakan hukum Indonesia, hukum perdata Indonesia ketika dia bersinggungan dengan namanya ada unsur-unsur asing dalam suatu sengketa perdata. Padahal dalam buku ini saya sampaikan kalau ada unsur asingnya tidak boleh digunakan ansih hukum perdata Indonesia. Dilihat dulu unsur internasionalnya itu apa, asingnya itu apa. Karena ada beberapa hal yang bersinggungan, misalnya kewarganegaraannya yang berbeda, itu tidak otomatis menggunakan hukum perdata Indonesia. Atau domisilinya berbeda, atau letak bendanya barang tidak bergeraknya itu di mana, itu harus dikaji. Jadi walaupun sebenarnya hukum perdata internasional itu sebenarnya hukum perdata biasa, tapi ada unsur-unsur asing dalamnya yang menentukan nanti hukum manakah yang berlaku terhadap suatu kasus perdata internasional. Jadi nanti orang akan tahu, oh hukum ini akan berlaku, hukum negara ini akan berlaku untuk menyelesaikan kasus itu. Sehingga siapapun berarti hakim pun sangat berkepentingan untuk membaca ini, termasuk tentunya mahasiswa dan masyarakat umum. Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya pertama tadi orang akan lebih mudah memahami apa itu sih perselisihan perdata internasional ini. Itu karena beda antara hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Orang beranggapan itu sama, padahal beda. Dari segi subjeknya itu beda, dari segi objeknya juga beda. Kemudian manfaat yang kedua, orang akan lebih mampu secara ringkas memahami langkah-langkah bagaimana untuk menyelesaikan kasus perselisihan perdata internasional. Pemirsa YouTube Husnul Mufid, inilah hasil wawancara saya selaku pemimpin redaksi Madinah.com dengan Bapak Dr. Erikson Sionta, dan buku ini merupakan buku yang langka kayaknya.
hanya beliau yang punya. Kalau ingin minat ya silakan untuk membeli ke beliau. Kalau misalnya ingin konsultasi bisa ke beliau karena bukunya sudah ada, sudah tercetak. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Pak Astul untuk Menara Medina yang berkenan menerbitkan buku saya yang kedua ini. Semoga juga semakin banyak minat untuk membaca dari teman-teman semua. Terima kasih.